Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MPH semester 6 yang hari ini kita akan belajar tentang masih membahas tentang persyaratan dasar untuk HACCP di unit pengolahan ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu ya. Tolong nanti orang yang dipanggil untuk menjawab sehingga tidak ada yang terlewat ya. Kita mulai. Ari, hadir, Coki, ya, Doni, ya, Elma, oke, Fitri, nah ya, Galih, Kenny, baik, Ilham, Joko, Kamila, oke, semua hadir ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat selalu supaya kita bisa mengikuti perkuliahan sampai di akhir mata kuliah. Ya, sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak dengar-dengar kemarin ada kunjungan dari wakil wakil ya dari Ibu Menteri ya untuk melihat atau meninjau langsung tentang latihan angklung ya buat kalian yang terpilih sebagai anggota untuk latihan angklung bersama dalam rangka memecahkan rekor muri. Semoga sukses ya, sehingga nanti kalian bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional dalam rekor dunia ya. Baik, hari ini kita melanjutkan materi ya. Bapak share screen dulu. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Karena jaringannya juga untung-untungan. Oke, apakah sudah terlihat oleh kalian? Ya, ini terlihat nggak ini? Carmila? Oke, sudah ya. Baik, kita masuk di pertemuan hari ini tentang persyaratan dasar CCP di UP yang ke-8. Ya, yaitu tentang persyaratan pengemasan ya. Kita akan masuk overview ya, pendahuluan. Ingat kembali bahwa materi kita pokok bahasan yang kita bahas hari ini adalah persyaratan dasar HACCP ke-8 yaitu persyaratan pengemasan. Nah, Taruna dalam mempelajari di subbab ini diharapkan mampu memahami dan bisa menjelaskan tentang persyaratan pengemasan di unit pengolahan ikan sebagai salah satu bagian dari program persyaratan dasar atau prerequisite program untuk penerapan CCP. Ya, waktu perkuliahan 10 menit dengan metode ceramah, diskusi, dan nanti ada penugasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ingat kembali ya, ada 15 persyaratan dasar untuk bisa memenuhi CCP. Ya, yang kita sudah mempelajari yaitu persyaratan lokasi, persyaratan lingkungan, bangunan dan fasilitas, peralatan dan perlengkapan, bahan baku, penanganan dan atau pengolahan, serta bahan tambahan pangan. Nah, di pertemuan hari ini kita lanjutkan di pertemuan ke-8 yaitu tentang persyaratan pengemasan. Ya, persyaratan pengemasan menjadi bahan atau topik materi kita di pertemuan hari ini. Oke? Nah, persyaratan pengemasan itu terdiri atas 8 poin. Ya, pengemasan persyaratan yang pertama yaitu tentang sifat-sifat atau persyaratan bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Ya, apakah ada yang sudah tahu? Oke, Elma. Ya, salah satunya adalah wajib menggunakan bahan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi. Oke, Ari, ada lagi Ari, syarat-syarat bahannya? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa ya, kita mempelajari ya. Mungkin Gali tahu. Iya benar, Galinya tidak boleh memiliki karakter organoleptik dan produk hasil perikanan. Ya. Dan yang ketiga, sebagai pelengkap adalah tidak boleh bahan pengemas tersebut malah menjadi sumber kontaminasi.
yang membahayakan kesehatan manusia. Oke, itu ya bahan dan persyaratan yang pertama, yaitu persyaratan bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Yang kedua adalah bahan kemasan harus cukup kuat, melindungi hasil perikanan dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar. Bahan kemasan yang kita pakai dalam bungkus produk perikanan itu harus bisa melindungi isi di dalamnya, ya. Sehingga ketika mulai dari hasilnya diuji, kemudian didistribusikan, dan nanti diterima oleh konsumen, itu tetap terjaga sifat, bentuk, dan karakter produknya. Ya, maka perhatikan bahan kemasan dipersyaratkan harus cukup kuat melindungi hasil perikanan dan bisa mempertahankan mutu dari pengaruh luar. Ya, itu untuk persyaratan pengemasan yang pertama dan yang kedua. Kita lanjutkan persyaratan pengemasan poin 3 sampai 6 ya. Yang ketiga adalah bahan kemasan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah tertentu yang terbuat dari bahan yang kedap air, halus dan tahan karat, mudah dibersihkan dan disanitasi. Jadi secara umum bahan kemasan itu dia bersifat sekali pakai. Ya, terkecuali beberapa wadah ataupun beberapa jenis ya kemasan, bahan kemasan yang memiliki sifat-sifat yang dibolehkan untuk digunakan kembali. Ya. Hal ini karena mengantisipasi sifat dari kemasan yang memang ada yang didesain untuk hanya dipakai sekali didesain untuk dibuat sekali pakai maupun mencegah kontaminasi ya. Oleh karena itu biasanya bersifat sekali pakai kecuali beberapa bahan yang diinginkan untuk digunakan berulang. Poin yang keempat, bahan kemasan yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es harus dilengkapi saluran pembuangan untuk lelehan air. Kira-kira kenapa seperti ini ya, Heni? Pendapatmu gimana ini? Ya, oke ya. Bahwa cukup jelas apabila kemasan itu memiliki produk segar didinginkan dengan es, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Ya, cukup menambahkan bahwa esnya akan meleleh. Nah, oleh karena itu, maka lengkapi dengan saluran pembuangan untuk lelehan air. Kenapa? Apabila tidak dilengkapi, maka akan timbul genangan air di situ, yang malah akan menjadi potensi untuk mikroorganisme bisa berkembang dengan baik, malah menjadi pemicu terjadinya kontaminasi ataupun proses pembusukan lebih cepat. Ya, jadi harus dilengkapi lelehan air supaya bisa dibuang. Baik, poin yang kelima, pengemasan harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada hasil perikanan. Ya, kita lanjutkan dulu poin 6. Proses pengemasan dilakukan secara cepat dan saniter. Poin 5 dan poin 6 menjelaskan tentang kondisi dan proses pengemasan yang dipersyaratkan untuk bahan pembungkus atau bahan pengemas hasil perikanan. Dilakukan dengan kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi. Dan cara pembungkusnya, cara mengemasnya itu dilakukan dengan cepat ya, dan juga saniter. Oke, jadi kedua poin ini tidak bisa dipisahkan, saling mendukung satu sama lain sebagai salah dua persyaratan pengemasan. Nah, poin yang ketujuh dan kedelapan, yaitu poin yang ketujuh, bahan pengemas yang tidak digunakan harus disimpan dalam ruangan khusus yang terpisah dari tempat produksi, kondisinya kering, terlindungi dari debu dan kontaminasi. Ya, jadi bahan-bahan kemasan harus disimpan dengan kondisi yang baik dan di tempat yang terpisah dari proses produksi. Dan terakhir, kemasan harus dilengkapi dengan label, ya, yang memuat informasi-informasi paling sedikit meliputi ya nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen,
tanggal dan kode produksi, serta keterangan kadaluarsa. Ya, tentu untuk persyaratan label juga ada peraturan tersendiri dan juga ketentuan yang lengkap apa saja yang harus ada. Namun yang dicantumkan adalah paling sedikit atau minimal meliputi hal-hal ini untuk dicetak dalam label. Oke, sekarang, nah ini contoh penggunaan kemasan yang memenuhi persyaratan mengemas produk perikanan ya. Bahannya terbuat dari contohnya plastik, dikemas dengan cepat dan saniter, ya, dan dilakukan dengan hati-hati ya, dengan bersih dan juga dengan pengawasan yang baik. Dilengkapi dengan label-label ya, pelabelan yang memenuhi persyaratan. Kesimpulannya dalam pertemuan hari ini adalah ada dua. Yang pertama, persyaratan dasar ACCP di unit pengolahan ikan. Yang ke-8 adalah persyaratan pengemasan. Yang poin kedua, persyaratan pengemasan terdiri atas 8 poin. Yang kalau kita resumekan, kita ambil kesimpulannya, membahas tentang persyaratan jenis bahannya, sifatnya, higienitas, cara mengemas, penyimpanannya, dan pelabelan. Baik ya. Evaluasi. Nah, kalian Bapak berikan tugas ya. Ada 3 soal. Silakan diisi di lembar soal yang sudah disiapkan. Yang pertama tentang persyaratan dasar ACCP di UT yang ke-8. Yang soal kedua, persyaratan kemasan yang kotak langsung dengan produk itu harus seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi dan proses pengemasan dilakukan agar menghindari dari kontaminasi hasil perikanan. Ya. Kondisi dan cara pengemasannya. Pengumpulan Bapak terima maksimal hari Senin jam 12 siang di meja Bapak. Kemudian untuk tugas mandiri kalian di rumah, kalian melanjutkan persyaratan dasar CP yang berikutnya, yang ke-9, yaitu tentang persyaratan penyimpanan. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang persyaratan penyimpanan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan atau yang mau kita diskusikan? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.